Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wajib wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan masih memberikan kita umur sampai langsung saja. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Elsa Riandri selaku moderator, yang kedua Dina Salva Fauzia, yang terakhir kan saya yang bernama Kalisa Fatul Hada. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Bidang Bimbingan Keluarga. Untuk pemateri pertama kepada Kalisa Fatul Hada, waktu dan tempat saya persilakan. Bimbingan adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh para ahli atau pembimbing terhadap individu yang memerlukan bimbingan dengan memberikan arahan kepada individu tersebut dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa adanya unsur pemaksaan. Yang keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dan dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga. Bimbingan dalam keluarga itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Mereka melalui pola asuh dari setiap harinya diterapkan dalam keluarga. Bimbingan keluarga itu diberikan begitu penting bagi perkembangan seorang anak, khususnya untuk perilaku sosial anak. Dan yang kedua itu ada fungsi dan tujuan bimbingan keluarga adalah pengembangan potensi yang ada pada setiap individu secara optimal dengan harapan agar ia menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, dan juga masyarakat sekitar pada umumnya. Dan tujuannya itu supaya yang dibimbing itu mampu menjadikan dirinya berguna baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan adapun diadakannya bimbingan keluarga itu untuk bertujuan agar setiap anak yang mengalami kesulitan dalam belajar mampu menghindari dari segala gangguan belajar baik di sekolah maupun di rumah, serta mampu mengatasi masalahnya sendiri dengan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan fungsi dari bimbingan keluarga itu yang pertama ada fungsi pencegahan atau preventif. Adalah bimbingan yang berfungsi sebagai usaha pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan pada diri seorang anak. Jadi pencegahan itu sangat penting dilakukan di awal karena menyangkut ke depannya. Dan yang kedua itu ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran itu memberikan bantuan kepada anak untuk mendapatkan kesempatan penyaluran potensi yang ada pada dirinya agar lebih berkembang. Jadi fungsi penyaluran itu agar anak itu mendapat kesempatan untuk potensi supaya anak tersebut bisa berkembang, lebih berkembang lagi. Dan yang ketiga ada fungsi pemeliharaan. Fungsi bimbingan yang dapat mendorong peserta didik dapat mencapai berbagai perkembangan potensi dengan optimal. Dan ada bentuk-bentuk bimbingan orang tua. Bimbingan yang dilakukan orang tua terhadap anak itu bukan suatu hal yang mudah, karena untuk membimbing dan mendidik diperlukan sikap, keterbukaan, kehangatan, penghargaan, perhatian, serta pengertian. Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi dengan anak sangatlah penting dan komunikasi itu termasuk suatu cara yang sangat efektif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan melakukan komunikasi, orang tua dapat mengetahui pandangan dan cara berpikir si anak tersebut, dan sebaliknya anak juga dapat mengetahui pandangan dan apa yang diinginkan oleh orang tua. Yang kedua itu ada kesempatan. Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anaknya untuk membuktikan atau melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh anak tersebut. Kesempatan tersebut sangat baik untuk perkembangan potensi seorang anak. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua itu diselenggarakan dengan cara mendidik
itu ada konsistensi orang tua dalam menerapkan disiplin dan menanamkan nilai-nilai sejak masa anak-anak dalam keluarga akan menjadi panutan bagi anak untuk mengembangkan kemandirian dan berpikir secara dewasa. Orang tua juga harus mampu mengarahkan dan membimbing anaknya secara terus-menerus sesuai dengan ajaran agama. Bentuk-bentuknya itu yang pertama ada nasihat. Nasihat akan membentuk keimanan anak secara moral, psikis, dan sosial. Sebab nasihat sangat diperlukan dalam menjelaskan kepada anak tentang hakikat moral yang mulia dalam agama Islam. Dari orang tua juga hendaknya memahami dan memberikan nasihat dalam membimbing anak-anaknya secara moral, spiritual, dan sosial, sehingga akhirnya anak menjadi anak yang baik, akhlaknya serta berpikir jernih dan berwawasan luas. Jadi nasihat itu sangat penting bagi seorang anak. Yang kedua itu ada keteladanan. Keteladanan merupakan metode yang paling baik atau yang sangat baik dalam rangka membimbing orang tua terhadap anak. Jadi setiap anak yang mengalami proses kehidupannya, mereka memerlukan keteladanan yang baik dari orang tuanya. Nah, hal ini karena setiap manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk menyukai dan mencapai hal yang dicintai dan dihargainya. Jadi anak akan menirukan sikap orang tua. Jadi jadilah orang tua yang baik dan jadilah orang tua yang baik bagi anak. Dan yang keempat itu ada yang ketiga itu ada pembiasaan. Pembiasaan adalah metode dalam mendidik anak dengan cara membiasakan anak untuk melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan agama, dengan berbuat baik dalam kehidupannya. Maka apabila mereka dibiasakan berbuat baik secara sejak dini, kelak sudah dewasa pun mereka akan berbuat baik. Diajarkan hal-hal yang baik sejak dini, yaitu berupa membiasakan mengajarkan berwudu, membiasakan mengajak sholat, dan juga mengaji. Yang keempat itu ada pengawasan. Maksud dari pengawasan yaitu mendampingi dalam upaya membentuk akidah dan moralnya, serta mengawasi dan mempersiapkan secara terus-menerus tentang keadaan baik jasmani maupun rohaninya. Orang tua dalam melakukan pengawasan ini tidak terbatas pada satu atau dua aspek pembentukan jiwa, tetapi mencakup berbagai aspek lainnya seperti intelektual, moral, fisik, psikis, dan sosial kemasyarakatan, sehingga anak akan seimbang menunaikan tugasnya dalam hidup ini, seimbang tentang agamanya, intelektual, serta moral dan fisiknya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat Tunada yang telah menjelaskan materi tersebut. Langsung saja yang kedua, materi selanjutnya yaitu Dinasaba Fauziah, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pola asuh orang tua. Pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama sebelum anak memperoleh pendidikan di sekolah. Karena dari keluarga anak pertama kalinya belajar. Jadi, keluarga tidak hanya berfungsi terbatas sebagai penerus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah pembentuk kepribadian anak. Orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak yang dilahirkannya. Jadi, pola asuh orang tua adalah pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan,
dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak langsung adalah merupakan contoh kehidupan sehari-hari, mulai dari tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup. Pola asuh orang tua merupakan sistem atau cara pendidikan pembinaan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kemudian, berdasarkan pandangan Meikati, pola asuh orang tua adalah perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbukti pola asuh orang tua itu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku sosial anak. Yang kedua, ada macam-macam pola asuh orang tua. Kajian teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori Hurlock, yaitu dengan pola asuh otoriter, demokrasi, dan permisif. Yang pertama, ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter cenderung menerapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, dan menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan atau menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan untuk menghukum anaknya. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi bersifat satu arah. Jadi orang tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya. Pola asuh otoriter dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anak, meskipun sebenarnya anak itu tidak ingin melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Pemegang peranan pola asuh ini adalah orang tua. Anak sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, semua keinginan dan cita-citanya tidak mendapat perhatian orang tua. Anak tidak mendapatkan kesempatan untuk berekspresi dan bereksperimen sendiri, karena semuanya ditentukan oleh orang tua. Akibatnya, si anak itu akan sulit untuk berkembang. Pola asuh otoriter menerapkan pola asuh dengan indikator sebagai berikut. Menentukan peraturan tanpa diskusi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan harapan dan kehendak anak. Yang ketiga, berorientasi pada hukuman. Jadi, jika seorang anak itu tidak ingin melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka akan dihukum seperti itu. Yang keempat, jarang memberi pujian. Nah, ketika anak mempunyai suatu prestasi atau orang tua tidak memuji gitu, tidak memberikan pujian, sehingga dengan karakteristik pola asuh tadi akan membentuk profil perilaku seorang anak sebagai berikut. Yang pertama, penakut, pencemas, menarik diri dari pergaulan. Yang keempat, mudah curiga, mudah stres, kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan perilakunya sendiri. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan tipe ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatan kepada anak bersifat hangat,
Pola asuh ini membentuk kecenderungan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan kooperatif terhadap orang lain. Orang tua yang cenderung demokratis memperhatikan kebutuhan anak, menerapkan peraturan yang realistik, tidak mengekang tetapi tetap ada batasan. Kontrol orang tua wajar tidak berlebihan, hukuman yang realistis apabila anak berbuat salah, memberi hadiah, komunikasi antara orang tua dengan anak terjalin baik, sehingga anak akan menjadi lebih mandiri, mempunyai kontrol diri, dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, patuh dan berorientasi pada prestasi. Pola asuh demokratis menerapkan pola asuh dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mendorong anak untuk berdiri sendiri. Yang kedua, memberi pujian pada anak. Yang ketiga, bersikap hangat dan mengasihi. Yang keempat, memberikan penjelasan atas perintah yang diberikan. Sehingga dengan karakteristik pola asuh ini akan membentuk profil perilaku anak sebagai berikut. Mandiri, mempunyai kontrol diri, dapat berinteraksi dengan baik, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan yang terakhir, patuh. Selanjutnya yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun, orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang impulsif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Orang tua yang cenderung permisif mendidik anak secara bebas. Anak dianggap orang dewasa, diberi kelonggaran seluas-luasnya, apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan pada anaknya. Orang tua beranggapan bahwa anak-anak belajar dari kesalahannya, sehingga jarang memberi teguran kepada anak atas kesalahannya. Tidak memberi hadiah, komunikasi antara orang tua dengan anak buruk, akibatnya anak merasa tidak diperhatikan, sehingga anak akan cenderung bingung dan kurang dapat mengontrol diri, agresif, tidak patuh kepada orang tua, sok kuasa, kurang memikirkan masa depannya, tidak suka bereksplorasi. Pola asuh permisif menerapkan pola asuh dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, orang tua tidak mengendalikan anak. Yang kedua, tidak memberikan hukuman pada kesalahan anak. Yang ketiga, tidak memberikan perhatian dalam melatih kemandirian dan kepercayaan. Yang keempat, orang tua tidak memberi hadiah pada anak. Selanjutnya, materi faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak antara lain, yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, ada kebudayaan. Latar belakang budaya menciptakan perbedaan dalam pola pengasuhan anak. Hal ini terkait dengan perbedaan peran antara wanita dan laki-laki di dalam suatu kebudayaan mereka. Yang ketiga, ada status sosial. Orang tua yang berlatar pendidikan rendah, tingkat ekonomi kelas menengah rendah cenderung lebih keras, memaksa, dan kurang toleransi dibanding mereka yang dari kelas atas, tetapi mereka lebih konsisten.
Terima kasih kepada Dina Salwa Fauzi yang telah memaparkan materi tersebut. Langsung saja yang terakhir, materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga, perilaku sosial anak. Pengertian perilaku sosial anak. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya, dalam melakukan kerjasama, ada orang yang melakukan dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran, dan hanya ingin mencari untung sendiri. Jadi, perilaku sosial anak adalah tingkah laku anak untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Baron dan Brian berpendapat bahwa ada 3 kategori utama yang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik orang lain. Jika orang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang yang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini, guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial siswa karena ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan suatu perbuatan. Dan yang kedua yaitu proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Misalnya, seorang calon pelatih yang terus berlatih agar kelak di kemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang lain, akan terus berupaya dalam proses pengembangan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula. Ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lemah lembut dan halus dalam berkata. Oke, yang terakhir yaitu bentuk-bentuk perilaku sosial anak. Menurut Hackrock, bentuk-bentuk perilaku sosial anak itu terbagi 2, ada yang prososial dan ada yang antisosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang yang prososial. Yang pertama itu ada kerjasama. Sejumlah anak kecil, anak belajar bermain atau bekerja secara bersama-sama dengan anak yang lain sampai mereka umur 4 tahun. Semakin banyak kesempatan yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu bersama-sama, semakin cepat mereka belajar melakukan dengan cara bekerjasama. Dan yang kedua itu ada sikap ramah. Anak kecil memperlihatkan sikap ramah melalui kesediaan melakukan sesuatu untuk bersama anak atau orang lain dan dengan mengekspresikan kasih sayang kepada mereka. Yang ketiga itu ada hasrat. Hasrat akan menerima sosial. Jika hasrat untuk diterima kuat, hal ini mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan sosial. Yang keempat yaitu ada simpati. Anak kecil tidak mampu berperilaku simpati sampai mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan berduka cita. Mereka mengekspresikan simpati dengan berusaha dengan menolong atau menghibur seseorang yang sedang sedih. Yang kelima itu empati. Empati, kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. Hal ini dapat berkembang jika anak dapat memahami ekspresi wajah atau maksud pembicaraan orang lain. Dan yang kedua yaitu bentuk perilaku antisosial.
yang selanjutnya itu bentuk perilaku antisosial. Yang tadi kan sudah membahas prososial. Nah, yang sekarang yang antisosialnya, yang pertama yaitu agresif. Agresif adalah tindakan permusuhan yang nyata atau ancaman permusuhan. Biasanya tidak ditimbulkan oleh orang lain. Anak-anak mungkin mengekspresikan sikap agresif mereka berupa penyerangan secara fisik atau lisan terhadap pihak lain. Biasanya sih terhadap anak yang lebih kecil. Dan yang kedua itu ada pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan yang umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan yang tidak beralasan. Dan selanjutnya yang ketiga, mengejek atau menggertak. Mengejek berupa serangan secara lisan secara lisan terhadap orang lain. Tetapi kalau menggertak itu merupakan serangan yang berupa fisik. Yang keempat itu perilaku yang sok kuasa. Perilaku sok kuasa adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain menjadi majikan. Jika diarahkan secara tepat, hal ini dapat menjadikan sifat kepemimpinan. Tetapi pada umumnya tidak demikian, dan biasanya hal ini mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. Dan yang terakhir yaitu prasangka. Landasan prasangka terbentuk pada masa anak-anak awal, yaitu pada waktu anak menyadari bahwa sebagian orang berbeda dari mereka dalam hal penampilan dan perilaku, bahwa perbedaan ini oleh kelompok sosial dianggap sebagai tanda kerendahan. Menurut Hartlock, bagi anak kecil tidaklah umum mengekspresikan prasangka dengan bersikap membedakan orang-orang yang mereka kenal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.